Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Gembala Sidang dari Gereja Kristen Jakarta Jemaat Tangerang, Pendeta Fauzi. Selamat datang. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai GKJ Tangerang yang ada di sini. Nah, di sini kita panggilnya Muse ya, akrabnya di sini. Karena Muse itu biasa kalau kita di gereja Tionghoa kita sebutnya Muse, bahasa Mandarinnya pendeta. Muse mau nanya-nanya nih, kalau misalnya untuk GKJ Jemaat Tangerang ini kita punya berapa kebaktian ya? Kalau di GKJ Tangerang ada 3 kebaktian, KU1, 2, dan 3. KU1 itu jam 7, bahasa Mandarin atau HK diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau KU2 itu bahasa Indonesia dan KU3 bahasa Indonesia. Yang KU2 dan semuanya jam yang urut-urut atau KU2 gimana? Itu jam 10, sedangkan KU3 itu juga paralel jam 10 di ruangan yang berbeda. Kalau ada 2 kebaktian itu bedanya apa ya? Kenapa bisa beda? Kalau KU1 itu kita lebih ke segmen yang mungkin lebih merasa bertumbuh dengan ibadah model hymn begitu. Kalau yang KU2 itu lebih ke kontemporer, KU3 juga lebih kontemporer. Hanya beda KU2 dengan KU3 itu yang KU2 kelas mereka yang umur-umur tengah begitu, sedangkan yang KU3 itu yang masih lebih muda lagi. Jadi kalau misalnya kebaktian KU1 itu lebih pagi lah ya biasanya yang untuk jemaat yang tradisional. Betul. Seperti itu ya, kebaktian yang lebih tradisional menggunakan lagu-lagu hymn ya, kita pakai. Terus kalau misalnya sekolah minggunya sendiri gimana? Nah, kalau sekolah minggu kita ada 2 kelas dan itu juga dilaksanakan jam 10. Ya, jam 10 pagi. Jadi 2 kelas ya. Jadi terbagi antara umur berapa tuh sekolah minggu? Kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil itu dari batita sampai sampai kelas 3 SD, sedangkan kelas besar kelas 4 sampai kelas 6. Fasilitas yang tersedia di sini kira-kira apa aja sih? Nah, kalau di GKJ Tangerang kita ada ruang kafe. Jadi ruang kafe itu jemaat bisa berinteraksi dengan jemaat di dalam satu KU ataupun antar KU. Jadi mereka bisa bertemu di antar waktu sebelum ibadah berikutnya. Jadi jemaat bisa berinteraksi satu sama lain. Yang tadi di ruang bawah itu ya, Betul. Satu lagi kita ada ruangan untuk jemaat yang ingin mengembangkan talenta menari dan sebagainya, mereka juga ada ruangan untuk itu. Kekuatan di GKJ Tangerang ini menurut Musa apa sih yang menjadi daya tarik untuk jemaat selama ini tetap mau terus berada di sini, rindu untuk terus di sini? Ya, GKJ Tangerang itu berada di pinggir jalan besar sehingga aksesnya sangat mudah. Kemudian juga tidak khawatir dengan parkir karena parkirnya cukup luas, apalagi di perkotaan ya. Itu kan jemaat sangat terganggu kalau tidak punya tempat parkir. Yang kedua, di gereja kita juga ada komsel sehingga jemaat yang masuk di dalam grup komsel kelompok kecil, mereka juga bisa lebih dibentuk, dibina, dan mereka juga punya komunitas. Lalu kemudian setiap jemaat yang datang itu juga kita sangat welcome. Walaupun gereja kita adalah gereja Mandarin, kita juga sangat terbuka dengan suku-suku yang lain kalau ingin beribadah dan ingin bertumbuh di tempat kita. Nah, kira-kira komsel di sini sudah ada berapa, Musa? Nah, kita ada 34 kelompok kecil. Wah, luar biasa banyak. 34 kelompok kecil, lalu ada lagi pembinaan karena ini salah satu keunikan dari GKJ ya. Kita ada Saya Murid Kristus. Jadi Saya Murid Kristus 1, 2, dan 3. Jadi jemaat yang rindu untuk bertumbuh dalam kebenaran, mereka bisa mengikuti ketiga kelas ini, kelas SMK 1, 2, dan 3. Nanti kalau udah lulus mereka juga bisa masuk di kelas Christian Worldview. Ya. Lalu untuk pelayanan anak-anak mudanya nih, nah kira-kira anak-anak mudanya ini di sini bisa terlibat melayani secara seperti apa? Ya, jadi jemaat kita yang muda kita sangat beri ruang untuk mereka bisa mengembangkan talenta karunia mereka. Tentu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh gereja, dan mereka, maksudnya persyaratan itu mereka memahami dasar pelayanan, untuk apa pelayanan dan seterusnya, sehingga mereka bisa juga melayani, mempersembahkan karunia talenta yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan sekarang dari seluruh total jemaat kita ada mendekati 85% lah yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan.
85% untuk semuanya sudah terlibat dalam pelayanan ya. Khususnya kalau anak muda mungkin biasanya lebih ke pelayanan musik, multimedia seperti itu ya. Nah biasanya nih di gereja-gereja kan kadang suka ada cerita kesulitan cari pemusik kayak gitu. Nah kalau di GKJ Tangerang sendiri gimana tuh tim musiknya? Betul, puji Tuhan kita pengkaderan untuk pelayan musik itu sangat kuat sekali, sehingga kita dari muda, dari anak-anak itu kita sudah melatih mereka untuk pelayanan musik, dan para senior itu menjadi mentor yang memberikan waktu mereka juga menjadi volunteer untuk melatih anak-anak muda kita yang masih sangat kecil untuk melayani Tuhan di bidang musik, sehingga kita nggak kekurangan stok untuk melayani musik. Luar biasa, Tuhan sediakan kakak-kakaknya juga mau membimbing ya para adik-adiknya supaya mau terus jadi pemusik, jadi regenerasinya bisa jalan terus gitu ya. Oke, sekarang kita bersama dengan Ibu Gembala Sidang kita, yaitu istrinya Pak Pendeta Fauzi. Kita biasa panggilnya Semu ya. Semu Muli ya. Semu, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Fauzi mengenai kebaktian umum, juga sekolah minggu. Nah selain itu apakah ada persekutuan khusus di tempat ini juga di GKJ Tangerang? Ya, di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Tangerang itu ada beberapa persekutuan kategorial gitu ya. Jadi yang pertama itu Persekutuan Komisi Wanita, kami sebut namanya Persekutuan Wanita Inspirasi PWI gitu ya. Sekali sebulan Jumat pertama, dan itu menjadi salah satu tiang di gereja ini. Persekutuan Wanita Inspirasi PWI tiang. Bahkan melalui persekutuan itu sangat hidup sekali. Ada banyak jiwa-jiwa baru justru. Di bawah mereka sudah bertumbuh, lalu dibawa dalam persekutuan itu menjadi cikal bakal jemaat yang akhirnya mengenal Yesus di dalam persekutuan itu, karena persekutuan wanita inspirasi sangat ramai, sangat ramah, sangat hidup ya, itu ya. Lalu yang kedua adalah persekutuan pasutri. Nah ini menjadi salah satu kekuatan memang di dalam gereja ini, di persekutuan pasutrinya, karena tidak semua gereja itu ada persekutuan pasutri. Jadi itu sekali 2 bulan. Untuk tahun ini sekali 3 bulan karena mengingat banyak kegiatan-kegiatan. Nah, mengapa dia menjadi sangat spesial? Oleh karena di persekutuan-persekutuan pasutri itu tema-temanya itu khas sekali. Khas yang memang betul-betul spesifikasi kebutuhan pasutri. Tidak seperti khotbah umum. Nah, kebetulan atas kasih Tuhan, saya dan Pak Fauzi itu, ya Pak Pendeta Yamusel, Pak Gembala itu memang passion kami di bidang konseling keluarga. Dan saya mendalami itu ya. S2 pertama saya psikologi pastoral, lalu S2 yang kedua saya ambil konseling. Dan memang kami passion sekali dengan keluarga. Dan saya rasa itu satu kebutuhan siapapun. Dan di persekutuan pasutri itu kita benar-benar menemukan tema-tema yang spesial dengan baik itu hubungan antara firman Tuhan maupun dengan kebutuhan psikologi suami istri itu sendiri. Dan itu siapapun bisa, silakan datang walaupun Anda belum percaya Yesus, bukan orang Kristen, silakan datang. Kami sangat welcome sekali karena memang itu pengetahuan tentang psikologi suami istri, psikologi keluarga dibukakan, dan nanti juga akan dijelaskan secara firman Tuhan. Anda juga boleh bertanya apapun tentang keluarga di persekutuan itu. Lalu yang lain adalah persekutuan usia lanjut. Kami sebut namanya di sini persekutuan Yivalien. Jadi persekutuan yang memiliki mereka punya kekuatan yang khusus di usia yang lanjut itu sekali sebulan. Itu tempat untuk mereka ngobrol di gereja. Acaranya macam-macam, bisa karaoke bersama, bisa makan bersama, jalan-jalan ke mall bersama, senam bersama, bisa di keluarga masing-masing. Itu menjadi satu wadah bagi para orang tua untuk mereka bertemu teman dan ngobrol gitu. Nah, seperti itu sekali sebulan. Satu lagi adalah Tuhan izinkan di gereja ini kami ada berdua dengan Pak Fauzi, seperti saya katakan tadi bahwa passion kami di bidang keluarga dan juga konseling. Jadi kami selain menjadi gembala jemaat, kami juga dipercayakan Tuhan untuk menjadi konselor gitu ya. Jadi pelayanan konseling itu kami layani bukan hanya orang gereja,
bukan hanya jemaat kami, sesinode juga oke. Jadi di luar itu pun juga oke ya. 9 tahun sudah kami geluti yang khususnya di sinode GKJ, pelayanan konseling ini, dan puji Tuhan banyak jiwa boleh tertolong, banyak keluarga bisa dipulihkan, banyak keluarga bahkan ya puji Tuhan, semua Tuhan ya kan, karena Tuhan banyak keluarga yang tadinya sudah di ujung perceraian dan Tuhan izinkan kami layani, dan hampir semuanya yang Tuhan izinkan kami layani itu bisa pulih kembali. Jadi teman-teman, tadi kita semua sudah mendengarkan pemaparan dari Simo yang sangat menarik sekali ya, GKJ Jemaat Tangerang ini. Dari Simo sendiri mungkin ada closing statement buat kita semua di sini? Ya, jadi kalau saudara ada yang rindu untuk mencari gereja, tempat beribadah yang ada di sekitar Tangerang dan sekitarnya, ya silakan, pintu gereja ini terbuka untuk siapapun. Dan jemaat ini saya pastikan Anda sampai di sini Anda akan tertawa. Karena jemaat di sini itu bukan saya besar-besarkan, tapi ini benar. Jemaat di sini semuanya sangat ramah, sangat ramah. Jadi bukan karena supaya gereja ini banyak yang datang, bukan, tetapi memang seharusnya begitu. Orang Kristen harusnya begitu. Hospitality-nya harus memang seperti kasih Yesus dialirkan kepada siapapun yang datang, begitu. Saya yakin sih. Ya. Jadi silakan, kami tunggu. Atau ada yang ingin konseling, itu gratis ya, konseling kita gratis. Sama sekali tidak dipungut biaya ya. Dan siapapun bisa ya. Siapapun. Ya. Mau Anda orang Kristen silakan, yang belum percaya Yesus silakan, yang belum pernah ke gereja silakan. Dan saya tidak pernah memaksa orang untuk Anda harus menjadi orang Kristen ketika saya lihat. Tentu itu keputusan pribadi masing-masing. Yang saya hanya bertugas untuk melaksanakan kehendak Tuhan untuk melayani siapapun, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, tadi kan juga banyak tuh ya Musa untuk rekan-rekan jemaat yang datang ternyata dari Tiga Raksa, dari Gading Serpong. Nah, sekarang kalau untuk kita yang baru-baru nih mau datang ke sini, ada nggak sih patokan paling mudah untuk bisa mencapai ke sini? Ya, kalau di GKJ Tangerang itu sebenarnya dekat dengan bandara, dan ini juga termasuk kawasan masih lingkungan kota Tangerang. Jadi ada mudah sekali dijangkau di Jalan Muhammad Toha. Jadi tinggal ketik aja Gereja Kristen Jakarta Jemaat Tangerang, pasti nanti diarahkan ke sini. Kalau misalnya kesulitan, tinggal dekat dengan Mitra 10, bisa juga dengan Apotik Roxy atau Apotik Berkat. Ya, seperti itu. Di sini juga ada dekat dengan pusat perbankan, sehingga mudah sekali untuk bisa mengakses tempat ini. Untuk Musa ada closing statement buat kita di sini yang mendengarkan? Ya, bagi saudara-saudara dari manapun, baik itu di lingkungan Gereja Kristen Jakarta maupun juga dari gereja lain yang mungkin berpindah ke Tangerang, kami sangat merindukan Bapak Ibu bisa beribadah bersama dengan kami di sini. Sangat mudah untuk menemukan tempat ini, dan juga kami sangat welcome sekali kalau Bapak Ibu ingin beribadah di sini. Kami akan menyambut dengan begitu luar biasa. Kami rindu Bapak Ibu dan saudara, anak-anakku juga bisa bertumbuh bersama di gereja ini. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Oke, semua rekan-rekan, sampai ketemu di liputan GKJ selanjutnya.